Halo Auto Lovers! Walaupun desainnya bukan selera semua orang, tapi motor ini tetap laku kayak kacang goreng kok. Ya jelas aja sih, Scoopy kan jadi salah satu line up termurah Honda bersama Beat dan Genio. Harga bekasnya pun lumayan menarik, gak heran kan kalau jadi buruan? Tapi motor ini bukannya tanpa masalah ya. Cukup perhatiin aja problem-problem umumnya. Contohnya aja nih, gak jarang Scoopy yang udah memasuki usia 5 tahunan bakal berebet di tarikan awalnya. Hal ini mayoritas dirasakan sama pemilik Scoopy generasi pertama dan kedua, apalagi buat generasi pertama yang masih pakai karburator. Biasanya nih, penyebab berebet di generasi pertama ini karena filter udara yang udah kotor, sehingga sirkulasi udara yang dibutuhkan oleh karburator jadi nggak optimal. Selain itu, karena filter udara udah nggak layak pakai, membuat penyaringan kotoran jadi nggak optimal juga. Jadinya nih, debu-debu yang nggak tersaring bakal masuk ke dalam karburator. Hal ini juga yang memperparah kondisi berebet pada motor kalian. Nah, solusinya sih kalian cukup mengganti filter udara yang baru dan ngebersihin karburator dengan karburator cleaner. Kalau udah bersih, bisa dipastiin motor Scoopy kalian bakal lebih enteng dan nggak akan berebet lagi. Beda cerita dengan Scoopy generasi kedua, yakni Scoopy Fi dan Scoopy Fi ESP. Karena generasi ini udah pakai sistem pembakaran injeksi, jadi udah pakai throttle body yang sayangnya lumayan ringkih. Biasanya ya throttle body ini juga kotor, makanya harus dibersihin secara berkala juga kayak filter tadi. Apalagi pada generasi ini ya, udah pakai sistem sensor seperti TPS yang ngatur komposisi bahan bakar dan udara yang dibutuhin. Kalau TPS-nya ini bermasalah, bisa-bisa komposisi buat campuran keduanya bakal nggak seimbang. Selain masalah pada throttle body, full pump yang udah lemah juga jadi penyebab utama motor ini terasa berebet nih. Biasanya full pump yang lemah dan nggak mampu memompa bahan bakar dengan optimal ini diakibatkan oleh kualitas bahan bakar yang jelek. Nah, full pump yang lemah juga bisa terjadi nih akibat keseringan dipakai sampai bensinnya bener-bener habis. Kondisi ini ya bakal ngebuat full pump bakal lebih cepat panas dan akhirnya melemah. Kalau udah lemah ya siap-siap aja deh ngeluarin kocek 500 ribuan buat ngeganti part ini. Selain masalah pada komponen mesin, Scoopy juga punya masalah pada bagian eksterior. Misalkan pada Scoopy generasi pertama yang punya model sein terpisah dengan bodi. Beberapa konsumen mengeluhkan seinnya tersebut rentan patah. Solusinya cukup keluarin duit Rp25.000 bisa kalian ganti ke part yang baru. Karena banyaknya kasus sein yang patah, akhirnya Honda merubah desain sein dengan menyatukannya pada bodi. Gak sampai di situ aja, dudukan headlamp Scoopy Fi dan ESP juga sering banget nih patah. Gimana nggak patah? Lampu segede gaban tapi dudukannya segitu doang. Kalau udah patah, biasanya sih beberapa mekanik bisa ngakalin. Tapi kalau nggak bisa ya udah siap ganti baru aja. Buat harganya sendiri ya cuma 75 ribuan kok. Cuman kalau patah lagi ya keluarin duit lagi dong. Selain bodi yang mudah patah nih, Scoopy terkenal akrab dengan penyakit khas motor Honda dari zaman dulu, yakni bodi geter. Kalau ini sih dari Scoopy gen pertama, Scoopy Fi, Scoopy Fi SCP, bahkan yang all new juga sering banget bodinya geter. Kalau ngebenerin, beberapa mekanik bakal ngeluh dengan bodi Scoopy-nya yang sangat-sangat ringkih. Itu ya karena setiap bodi yang terpasang pada motor ini saling terhubung. Jadi nggak jarang mekanik pengen ngebenerin bagian kecil, tapi harus ngebuka dah seluruh bodi kayak lagi servis besar. Karena banyak yang dibuka, kadang-kadang suka ada yang nggak rapet dan akhirnya bikin getaran yang mengganggu. Tapi masih lebih mending ya kalau bodi doang yang pecah atau retak dibandingkan crankcase yang retak atau bahkan patah. Lebih amsyong kan? Masalah ini juga jadi langganan motor Scoopy Fi dan ESP nih. Pasalnya Scoopy terkenal ceper. Jadi kalau ngelewatin lubang biasanya bakal nyangkut tuh crankcase-nya. Akibatnya ya crankcase jadi retak atau bahkan parahnya malah patah. Solusinya, kalian bisa ngebawa crankcase yang patah tadi ke tempat jasa las karbit. Soalnya kalau mau ngeganti nih biayanya mahal, datangnya lama pula. Apalagi ya, nomor mesin ada di crankcase, bisa ribet dong urusan perpanjangan plat nomor kalau ini sampai rusak. Emang agak ribet sih kalau udah masalah pada crankcase, beda dengan masalah pada kaki-kaki. Nah, Scoopy ini juga sama. Scoopy Fi atau Fi dan Fi ESP shock depannya keras banget.
Kalau ngelewatin jalan yang teksturnya bebatuan, siap-siap dah tangan pegel. Anehnya di Scoopy All New, shock breaker belakangnya malah terlalu empuk. Saking empuknya ya kadang mentok pas bawah penumpang. Penyebabnya emang karakter dari shock belakang Honda yang empuk, ditambah ban ukuran 110/90 12 inci, bakal kerasa banget motor ini mengayun. Biasanya beberapa orang mengganti shock belakang aftermarket yang lebih bagus. Cuman harganya bisa sampai 4 kali lipat dari harga originalnya. Beda cerita dengan All New Scoopy keluaran tahun 2020, yang masalahnya itu justru datang dari akselerasinya yang loyo banget. Bahkan kalau kalian narik gas secara spontan, Scoopy generasi ini kerasa nggak kemana-mana, kurang responsif aja gitu. Itu semua karena pemilihan roller standar yang agak berat. Roller dengan spesifikasi kayak gitu bakal bikin akselerasi lemah, tapi punya keuntungan soal top speed yang bakal meningkat. Biasanya owner yang ngerasa terganggu dengan hal tersebut bakal ngeganti dengan roller ringan buat mendapatkan akselerasi yang lebih galak. Cuman, kalian harus siap berkorban dengan top speednya yang nurun. Belum lagi kalau penurunan roller bakal berakibat gerung atau getaran yang berlebihan. Bisa-bisa standar tengah Scoopy kalian bakal berisik. Tapi sebenarnya tanpa penurunan roller pun, standarnya sering banget bunyi pada kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Masalah ini juga kerap dikeluhkan sih oleh pengguna Honda Beat. Apa perlu kita bahas juga buat Honda Beat? Tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut, biasanya hal tersebut terjadi akibat karet pada standar tengah yang udah aus. Jadi dengan ngeganti karet itu masalah standar tengah berisik bakal hilang. Nah, dengan berbagai masalah umum yang terjadi pada motor pabrikan Jepang ini, apakah kalian bakal tetap pengen ngebeli motor Scoopy? Kalau mau, cukup siapin duit sebesar 7 jutaan rupiah buat Scoopy generasi pertama. Buat Scoopy FI ditaksir dengan harga 10 jutaan, sedangkan Scoopy FI ESP di kisaran 11 jutaan rupiah. Buat yang all new, masih lumayan mahal sih untuk bekasnya. Harganya itu di kisaran 18 jutaan rupiah untuk kondisi yang masih bagus.